Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah masuki hari-hari di bulan Ramadan, di mana puasa adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, khususnya orang beriman. Puasa ini adalah panggilan iman. Bagaimana Allah panggil dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Ini puasa ini adalah panggilan untuk orang beriman. Puasa pada hakikatnya adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Untuk orang beriman, puasa ini akan menjadi mudah dilaksanakan. Tetapi bagi yang belum ada imannya, maka puasa ini akan menjadi hambatan. Pemirsa, sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan. Puasa yang dengan tujuan membentuk agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah imtisalu awamirillah wa jtinabun nawahi. Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Pemirsa, sahabat muraqabah yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah puasa adalah yang pertama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ketika kita puasa, kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan di siang hari, jika belum waktunya disentuh atau dimakan, maka belum layak kita untuk memakannya. Dengan demikian kita berlatih bersabar. Jadi hikmah puasa yang ketiga adalah melatih kita bersabar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini adalah perisai. Sebagaimana tameng. Perisai untuk diri kita. Asyamu junnatun malam yahrikuha. Jadi puasa ini perisai. Selama puasa itu tidak dirusak. Bagaimana puasa kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, kita harus bisa menjaga kualitas puasa kita dengan menjaga pandangan mata kita dari memandang yang dilarang. Yang kedua, menjaga pendengaran kita dari mendengar hal-hal yang tidak patut kita dengar, ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang bisa merusak nilai ibadah puasa kita. Yang ketiga, menjaga tangan kita dari berbuat yang tidak pantas, perbuatan yang salah. Kesalahan ujung jari bisa berakibat fatal. Nah, dengan puasa kita bisa menahan agar tangan kita tidak melakukan hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, menjaga hati kita agar tetap kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa diasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, berharap mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti bisa mematuhi
bisa belajar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Sahabat muraqabah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kualitas puasa kita agar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu hal-hal apa saja yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jika tidak sengaja atau lupa kita makan sesuatu, maka itu adalah rezeki dari Allah buat orang yang berpuasa. Tapi ketika begitu kita ingat sedang berpuasa, maka kita keluarkan apa yang di mulut kita berkumur-kumur lagi, kita lanjutkan berpuasa. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam lubang yang 9. Itu dengan sengaja bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketiga, muntah yang disengaja. Mengeluarkan sesuatu di dalam perut melalui mulut dengan sengaja bisa membatalkan puasa kita. Yang keempat, ini untuk perempuan, yaitu keluar haid dan nifas. Nah, puasanya batal. Kemudian yang kelima, gila atau hilang ingatan, maka puasanya batal. Yang keenam, murtad, keluar dari agama Islam. Maka jangankan puasa, iman pun rusak, batal. Kemudian yang ketujuh, keluar air mani dengan sengaja. Yang kedelapan adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Maka yang kedelapan ini selain harus mengganti puasa di bulan lainnya dengan puasa 60 hari berturut-turut. Jika tidak mampu, maka dia harus membayar fidyah, memberikan makanan yang mengenyangkan kepada 6 orang fakir miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Karena itu kita jaga puasa kita. Selain dari hal-hal membatalkan puasa, kita jaga puasa kita, puasa hati kita, supaya tidak bergantung kepada makhluk, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudahan bermanfaat buat kita semua. Sahabat muraqabah Allah Subhanahu wa taala, selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah berikan kita kekuatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi manusia sukses dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.